Sosialisasi, pencegahan sengketa, konflik perkara melalui upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah. Sosialisasi pencegahan kasus pertanahan apa saja yang diatur di dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020. Yang pertama, sengketa pertanahan, perselisihan tanah antar orang perorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Yang kedua, konflik pertanahan, perselisihan tanah antar orang perorangan, badan hukum atau lembaga yang sudah berdampak luas. Yang ketiga, perkara pertanahan, perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Seiring dengan dinamika pembangunan dan tingginya kebutuhan terhadap tanah, sehingga tanah nilainya semakin tinggi, bagaimana cara kita menghindari diri dari jeratan permasalahan tanah? Yang pertama, bagi Anda para pemilik tanah, baik yang sudah terdaftar, bersertifikat, ataupun belum bersertifikat. Yang kedua, bagi Anda para calon pembeli tanah atau yang mau berinvestasi tanah. Bagi Anda para pemilik tanah, melakukan tindakan fisik dan sosial di lapangan dengan cara yaitu A. Memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah. B. Mengerjakan tanah secara aktif dan tidak menelantarkannya, termasuk memelihara tanah dan menambah kesuburannya. C. Membayar pajak bumi dan bangunan secara teratur. D. Mengenal dan berinteraksi dengan pemilik tanah di sekitar yang berbatasan langsung dengan tanah kita. Jika tanah Anda belum terdaftar atau bersertifikat, segera lakukan permohonan sertifikat tanah PTSL atau Mandiri. Jika Anda sudah terdaftar atau bersertifikat, yang pertama, mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku. Yang kedua, memastikan sertifikat tanah Anda, subjek haknya adalah Anda. Jika belum, segera lakukan permohonan layanan balik nama atau peralihan hak. Dan yang ketiga, jika terdapat perubahan data, baik data fisik atau data yuridis, seperti terkena program pelebaran jalan, penataan batas bidang tanah, atau pemegang hak sudah meninggal, segera lakukan permohonan perubahan data tersebut, guna memenuhi azas mutakhir pendaftaran tanah, dan mempermudah layanan derivatif selanjutnya, seperti jual beli tanah, hibah, atau hak tanggungan dan lainnya. Berhati-hati dalam memberikan kuasa, apalagi kuasa menjual. Jangan mudah melepas sertifikat asli. Selektif dalam pemilihan PPAT seperti pembuatan pada PPJB dan AJB. Kepada Anda yang akan membeli tanah. Yang pertama, jangan membeli sertifikat tanah saja, tanpa melihat dan meneliti bidang tanahnya secara langsung, baik secara fisik maupun menyurat. Pastikan dengan para pemilik tanah yang berbatasan langsung, ada sengketa tanah ataupun tidak untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Objek tersebut harus clean and clear. Yang kedua, teliti dan cermati mengenai informasi bidang tanah tersebut di pemerintahan desa atau kelurahan setempat. Sebelum membeli bidang tanah, datang ke kantor pertanahan setempat untuk mendapatkan informasi terkait bidang tanah yang akan dibeli, termasuk di dalam peta sengketa konflik ataupun tidak, pernah terjadi permasalahan ataupun tidak. Lakukan cek lot terlebih dahulu. Yang ketiga, teliti dan cermati dari alas hak atau sertifikat tanahnya, jika sudah ada. Kemudian telusuri subjek hal dalam sertifikat tanah tersebut. Dengan menjual tanah tersebut, sudah dibalik nama ataupun belum. Karena ini sangat penting guna melakukan layanan peralihan hak selanjutnya. Yang keempat, lakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas terhadap bidang tanah tersebut. Karena dimungkinkan terdapat perubahan data fisik seperti perubahan dengan kondisi existing sekarang, perubahan alam, arah, dan luas karena dinamika pembangunan, pelebaran jalan, dan saluran. Yang kelima, cek bidang tanah tersebut atau sertifikat tanah tersebut di dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Apakah sudah terpetakan dengan benar dan valid ataupun belum? Dan pastikan dapat dilakukan layanan pengecekan secara elektronik, tidak tumpang tindih dan tidak sedang digunakan. Yang keenam, bertindak dengan cermat, teliti, dan hati-hati ketika melakukan perbuatan hukum atas tanah, seperti jual beli, hibah, dan sebagainya. Dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini,
Dapat dilakukan pembatalan produk hukum berupa sertifikat apabila berdasarkan hasil penanganan diperoleh fakta, terdapat cacat administrasi atau cacat yuridis diatur di dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 34.